Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di pertemuan kita kali ini, pertemuan kedua. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita pelajari nanti mudah dipahami dan ilmunya menjadi manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Berdoa mulai. Baik, teman-teman 12 IPS 2, submateri kali ini adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Teman-teman kalau bisa lihat di slide PPT yang saya sediakan, di sini ada 4 logo yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang ada di negara kita. Ya, ini yang logo yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Polri. Lalu yang kedua adalah lambang atau logo dari Kejaksaan Agung. Lalu yang ketiga adalah lambang atau logo dari Avokat. Lalu yang keempat adalah lambang atau logo dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kita bahas Kepolisian Republik Indonesia dulu. Teman-teman mungkin sering sekali melihat polisi atau kepolisian beroperasi baik di jalan ataupun di lalu lintas, ada yang di kantor ataupun ada yang di tempat-tempat lain. Nah, Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kata kuncinya adalah 3M. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan itu adalah tugas dari kepolisian. Melindungi, mengayomi, dan melayani. Lalu, kewenangan kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Sebenarnya ini ada banyak, namun saya sajikan 7 saja atau A sampai G. Bisa teman-teman cari di Google atau di konstitusi. Teman-teman pasti sudah memiliki undang-undang dasar kan? Nah, silakan dibuka sendiri. Lalu kita bahas Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diberikan
diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku yang pelanggar pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Jadi pengertiannya Kejaksaan Agung ini adalah ditunjuk oleh presiden, diangkat oleh presiden, lalu tugasnya adalah di bawah pemerintahan presiden. Dia bergerak atas nama pemerintah ataupun atas nama negara. Kejaksaan Agung misalkan contohnya adalah kasus Dijaka Chandra Joko, Dijaka Condro yang kemarin. Ini adalah kasus yang menangani penuntutan, yang mewakili negara untuk menuntut Joko Chandra ini adalah kejaksaan dan dibawa ke Mahkamah Agung. Karena sudah memenuhi unsur-unsur pelanggar hukum atau unsur-unsur pidana, maka kejaksaan yang sifatnya penuntutan umum ini adalah membawa perkara ini ke pengadilan atau Mahkamah Agung. Kalau contoh yang lainnya adalah ketika kolaborasi antara kepolisian dengan kejaksaan, misalnya penangkapan orang berjudi. Yang menangkap orang berjudi ini adalah kepolisian, karena dia memiliki kewenangan yang saya sebutkan tadi adalah penangkapan, penggeledahan. Lalu ketika sudah ditahan di kepolisian, maka ini adalah kejaksaan lah yang akan menuntutnya atau mengadilinya biasanya. Nah, itulah tugas teknis dari kejaksaan yang berkolaborasi dengan kepolisian. Kita lanjut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejarah berdirinya Kejaksaan Agung ini adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Hukum itu harus pasti. Tidak boleh hukum ini dipilah-pilah. Ini anaknya pejabat harus dihukum sesuai ini, dipilah ini, tidak boleh. Maka harus ada supremasi hukum yang pasti. Lalu perlindungan kepentingan umum. Latar belakang didirikan Kejaksaan Agung adalah untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan yang sifatnya ranahnya bangsa dan negara, lalu menegakkan hak asasi manusia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu di bidang pidana, lalu bidang perdata dan tata usaha negara, lalu bidang ketertiban dan ketertiban umum. Kita bahas satu persatu tugas dan wewenang kejaksaan. Di bidang pidana, yang pertama melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan pidana lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lalu tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara adalah kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, kejaksaan dalam dia bergerak adalah mewakili negara ataupun pemerintah. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Biasanya dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang dilakukan adalah melakukan seminar nasional,
seminar-seminar besar yang dilakukan oleh kejaksaan. Lalu yang kedua, pengamanan kebijakan penanganan hukum. Jadi kejaksaan ini memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penanganan hukum. Jadi hukum yang ditangani oleh kejaksaan dan kehakiman harus diamankan oleh kejaksaan, tentu dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Lalu yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetak yang terlarang. Ini mungkin maksudnya barang cetak yang terlarang adalah buku-buku ini sebelum terbit diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Mana buku yang sifatnya berbahaya bagi negara mungkin tidak boleh diterbitkan. Kita masuk peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang artinya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Lalu yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu kita masuk dalam peran advokat dalam menegakkan hukum. Nah, menurut saya peran advokat ini sangat besar ya, karena pengacara ini memiliki kekuatan hukum, atau dia itu diproteksi, dilindungi oleh undang-undang untuk dia itu berperan sebagai profesi menangani kliennya. Maka pengacara atau advokat yang jujur ini sangat membantu penegakan hukum. Kalau advokat yang tidak jujur, yang orientasinya kepada uang, ketika kliennya yang salah tapi memiliki uang yang sangat banyak dan dibela mati-matian, akhirnya kliennya menang, ya mungkin ini advokat yang tidak bertanggung jawab. Kalau guru saya SMP waktu mengajar PPKN, dia bilang bahwa advokat atau pengacara yang tidak jujur, dia adalah orang yang harusnya pertama kali masuk di dalam neraka. Ngeri ya. Kita bahas secara pengertian umum dulu. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan tugas kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Lalu, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya ini. Nah, di pertemuan yang pertama kemarin saya pernah dengar ada di kelas ini 12 IPS 2 yang bercita-cita ingin menjadi advokat atau pengacara. Inilah syarat untuk menjadi pengacara atau advokat. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Nah, ketika bayangkan, ketika advokat atau pengacara ini
dia itu pegawai negeri atau pejabat negara, ya katakanlah pejabat negara sekelas menteri misalnya, ya mungkin hukum yang ada di negeri ini bisa dibuat main-main, dicampur tangani oleh dia karena dia memiliki kewenangan sebagai pejabat negara juga berprofesi sebagai pengacara atau advokat. Maka di Undang-Undang nomor 18 pasal 3 2003 ini harus dipisah antara pegawai negeri dan pejabat negara ini tidak boleh menjadi seorang advokat atau berhenti dulu menjadi seorang pengacara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Nah, lulus SMA usia, ada yang usia 18 tahun, ada yang usia 19 tahun, lalu kuliah di perguruan tinggi mengambil jurusan hukum, kalau normalnya 4 tahun, lalu di usia 23 tahun lulus, ada yang 22 tahun lulus, lalu mengikuti magang atau kepelatihan di kantor hukum, kantor pengacara selama 2 tahun. Nah, waktu usia 25 tahun lah pas menjadi seorang advokat atau pengacara muda, pengacara milenial, harapan nusa dan bangsa. Tapi syaratnya harus jujur ya, membela yang benar, yang salah tidak usah dibela. Lalu di penjelasan yang selanjutnya adalah yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Yang enam, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat. Yang tujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Lalu jika ada yang bertanya, kalau dipidana di bawah 5 tahun, di penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apakah boleh? Nah, ini peraturannya membolehkan, karena yang tidak boleh adalah 5 tahun lebih. Kita bahas tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi buktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Pengacara juga bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan fakta demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Lalu sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, seseorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Lalu kita masuk di peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, inilah penegak hukum yang saya banggakan tentunya. Ya, yang tadi juga saya banggakan, cuma yang ini khusus karena sangat jengkel saya terhadap para korup yang ada di negeri kita. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas KPK. Tugas kewenangan KPK adalah mengkoordinir dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ketika KPK ini sudah melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, ini bisa dikatakan, kalau dosen hukum saya mengatakan, kalau KPK sudah
menangkap atau menggeledah pejabat negara itu 95% bisa dikatakan dia adalah melakukan tindak pidana korupsi, karena KPK tidak mungkin salah dalam menangkap pejabat yang korup, karena dia memiliki intelijen khusus, alat-alat yang canggih, penyidikan dan penyidikannya itu pasti tepat sasaran. Lalu wewenang KPK yang pertama adalah mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Jadi KPK ini dalam memberantas korupsi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain. Biasanya instansi yang berkontribusi dalam menegakkan ini adalah kepolisian, kejaksaan agung, dan kehakiman. 3 lembaga itu adalah lembaga penegak hukum yang sifatnya itu sentral. Lalu KPK juga dalam menjalankan tugasnya ketika bekerja harus memiliki dengan menggunakan asas KPK, yaitu kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas profesionalitas. Baik, terima kasih. Saya telah menjelaskan lembaga penegak hukum yang ada di negeri kita. Mungkin ada yang ditanyakan atau penjelasan saya yang kurang jelas, silakan ditanyakan mumpung masih ada waktu. Saya tunggu. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya langsung kasih soal dan dikerjakan saja. Baik, ini tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa tidak ada. Terima kasih teman-teman 12 IPS 2 yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.